Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari sebagai dosen pengampu dan teman-teman R3I. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Ismail, Akmal Sabila Rosat, Naftali Siregal, Nurul Kitmawati, Tri Humairo, Tiara Lovenia, dan Zara Dalina akan menjelaskan aspek sosiologi dalam pengajaran bahasa. Yang pertama adalah situasi kebahasaan bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Yang kedua, undang-undang bahasa. Yang ketiga, kebijakan dalam pengembangan bahasa. Yang keempat, perencanaan bahasa. Bagian A, situasi kebahasaan bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Situasi kebahasaan mengacu kepada suatu keadaan yang menyangkut kondisi kebahasaan masyarakat tutur suatu bahasa pada wilayah dan waktu tertentu. Menurut para ahli, menurut Suwito ada beberapa ciri kebahasaan ragam baku antara lain kebakuan ejaan, peristilahan, kosakata, tata bahasa, dan lafal. Situasi kebahasaan pada masyarakat tutur suatu bahasa tertentu bisa saja mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yakni dari status aman menjadi tidak aman ataupun sebaliknya, bahkan sampai pada taraf kepunahan. Setidaknya ada 3 indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi situasi kebahasaan pada masyarakat tutur suatu bahasa, yaitu yang pertama, kemampuan berbahasa, yang kedua, pemilihan bahasa, dan yang ketiga, sikap bahasa. Oktiadi dan kawan-kawan 2020. B. Undang-Undang Bahasa. Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7, bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pada Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 2. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatuan berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. C. Kebijakan dalam pengembangan bahasa. Kebijakan dalam pengembangan bahasa. Tujuan pengembangan bahasa Indonesia adalah untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Selain itu, pengembangan bahasa Indonesia juga diharapkan mampu meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan bahasa Indonesia meliputi penelitian kebahasaan, pengayaan kosakata, pembakuan, dan kodifikasi kaidah bahasa, penyusunan bahasa ajar,
penyusunan alat uji kemahiran berbahasa, penerjemahan, dan publikasi hasil pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, D. Perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa menurut Alan Lauder dan Multamia Lauder, perencanaan bahasa adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah serta bahasa nasional. Di Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasalah yang memiliki wewenang tersebut. Jadi kesimpulannya adalah aspek sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa terdiri dari beberapa aspek seperti situasi kebangsaan bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Situasi kebangsaan mengacu kepada suatu keadaan yang menyangkut kondisi kebangsaan masyarakat tutur suatu bahasa, wilayah, dan waktu tertentu. Undang-undang bahasa tercantum dalam Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 2009. Kebijakan dalam pengembangan bahasa Indonesia adalah untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dan perencanaan bahasa adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa. Jadi itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.